Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leo Christian Ferry dengan NIM 2305 1204317 dari kelas Teknik Informatika I angkatan 2023. Di sini saya akan membuat video tentang GNU atau Linux Administration Level 1. Jadi kita langsung saja ke Linux-nya. Di sini saya sudah membuka Linux saya yang saya buka melalui VirtualBox saya. Jadi kalau kita sudah di sini, kita pergi ke terminal. Nah, untuk yang pertama, kita akan mengecek versi bus kita. Kita mengeceknya dengan cara bus version. Nah, jadi ini adalah versi bus kita. Ini adalah versinya. Lalu selanjutnya kita akan coba untuk perintah navigasi. Ada beberapa perintah navigasi. Jadi yang pertama kita akan mencoba untuk mengetahui di mana posisi kita sekarang berada. Fungsinya itu pwd. Nah, sekarang kita lagi berada di home. Leo Christian, itu nama saya. Lalu kita akan ngecek isi dari direktori kita. Itu dengan cara ls. Nah, ini adalah beberapa direktori yang ada di Linux kita. Ada desktop, dokumen, download, musik, pictures, public, snap, templates, dan videos. Nah, lalu kita akan coba untuk membuat direktori baru. Itu mkdir. Kita misalkan membuat direktori tugas. Lalu kita lihat lagi. Nah, di sini direktorinya sudah bertambah. Ada direktori tugas lah yang baru. Lalu kita akan mencoba memindahkan berkas. Jadi kita akan buat berkasnya dulu di direktori tugasnya. Jadi pertama-tama kita harus pindahkan posisi kita dulu ke direktori tugasnya dengan fungsi perintah cd. Lalu kita pindahkan ke tugas. Nah, sekarang kita berada di direktori tugas. Lalu kita misalkan kita buat eh, file. Misalkan kita buat file txt dulu. Echo. Nah, jadi kita sudah membuat file example txt. Nah, jadi dalam direktori tugas ini ada file example txt. Lalu kita akan coba eh, memindahkan example txt ini ke direktori dokumen dengan cara mv example txt. Nah, sekarang file txt-nya sudah berpindah ke dokumen. Sekarang kita cek dulu apakah masih ada di tugas atau tidak. Nah, sekarang sudah tidak ada di tugas. Sekarang kita cek direktori dokumen. Oh, maaf. Salah penulisan. Nah, sekarang ini. Lalu kita cek. Nah, file txt tadi yang ada di direktori tugas sudah berpindah ke direktori dokumen.
Sekarang kita akan mencoba mengcopy berkas. Dokumen ini kita copy, dan itu, oke. Oh maaf, ada salah penulisan. CP min R dokumen ke dokumen 2. Nah, jadi kita sini mengcopy dokumen sini ke dokumen 2. Jadi nanti file yang ada di dokumen sini, file txt ini akan ada juga di direktori dokumen 2. Pertama kita lihat dulu apakah sudah ada direktorinya atau belum. Nah, di sini sudah ada direktorinya dokumen 2. Lalu kita coba pindah ke dokumen 2. Lalu kita lihat isinya. Nah, di sini juga ada file txt. Karena tadi kita mengkopinya dari dokumen ini, dokumen 1. Jadi, sekarang kita akan coba untuk menghapus file ini. Caranya itu rm, lalu kita ketikkan filenya. Sekarang kita lihat masih ada atau tidak. Nah, di sini sudah tidak ada file txt-nya karena sudah dihapus. Sekarang kita kembali lagi ke home. Di sini kita akan menghapus direktori dokumen 2 ini. Caranya itu rm min d, lalu kita ketikkan direktorinya. Sekarang kita cek lagi apakah masih ada direktorinya atau tidak. Nah, di sini sudah tidak ada direktori dokumen 2. Jadi seperti itu navigasi, lalu kita ke redirection. Redirection yang pertama itu ada echo, itu untuk menampilkan teks. Echo, misalkan sini saya buat nama saya, Leo Christian Ferry. Terus saya buat saya 2305 1204 317. Saya simpan ke tes.txt. Misal saya buat lagi echo teknik informatika informatika I. Nah, sekarang kita akan menampilkan isi dari file test.txt ini. Caranya itu cat test.txt. Nah, isinya itu kan sesuai sama yang saya tulis tadi. Saya Christian Ferry 2305, NIM saya 317, Teknik Informatika I. Lalu coba kita misalkan tambahkan Eko Universitas Nagari ya. Sekarang kita coba tampilkan lagi.
Nah, isinya hanya Universitas Negeri Surabaya. Karena kita menggunakan tanda ini. Jadi ini untuk menampilkan ke baris baru. Kalau misalkan kita sudah menulis sebuah baris, untuk menampilkan ke baris selanjutnya kita menggunakan double strip seperti ini. Kalau misalkan kita menggunakannya lagi, tapi hanya satu, maka itu akan menghapus yang sudah ada di sebelumnya yang kita tulis. Jadi lanjut kita akan menggunakan eh, pipes. Selanjutnya kita akan mencoba pipes. Kita akan mencobanya di test.txt ini. Pertama kita ke file terlebih dahulu. Kita akan mencoba mengubah isi filenya. Misalkan saya buat nama hewan. Singa, harimau, ular, ayam, paus, terus kucing. Misalkan file test.txt ini saya buat seperti ini. Lalu kita akan menggunakan redirection pipes. Misalkan test.txt. Nah, bentuk pipes itu seperti ini. Lalu kita misalkan eh oh, sebentar. Kita coba tampilkan dulu aja. Nah, ini adalah isi filenya tadi yang udah kita ubah, ada singa, harimau, ular, ayam, paus, cacing. Nah, di sini kan tidak berurut sesuai abjad. Lalu kita akan coba untuk membuatnya terurut sesuai abjad dari A sampai yang paling terakhir. Caranya itu cat test.txt. Lalu kita tambahkan pipe di sini dan perintah sort. Nah, jadi sini sudah terurut dari abjad yang paling pertama sampai abjad terakhir. A, C, H, P, S, dan U. Jadi mungkin seperti itu saja untuk navigasi dan redirection. Kita lanjut ke APT Package Manager. Ini kita clear dulu. Nah, yang pertama itu kita install APT-nya. Caranya itu sudo apt install. Tambahkan password. Oke, sekarang sedang menginstal. Oh, ini sudah terinstall. Lanjut, kita akan update untuk APT-nya. Sudo update. Nah, ini sekarang sedang mengupdate APT yang sudah di-download.
Oke, di sini sudah kita update. Lalu kita kan upgrade. Kita kan coba upgrade. Sudo uh, Nah, kita tunggu lagi karena sedang upgrade.
Oke, di sini masih mengupgrade APT-nya. Sini tersisa 9 menit lagi.
Oke, ini sudah selesai upgrade-nya, cukup lama. Sekarang kita coba untuk full upgrade. Tadi kan upgrade doang. Sekarang kita coba untuk full upgrade. Sudo apt full upgrade. Oke, sekarang kita tunggu lagi. Oke, ini sudah semua. Nah, jadi untuk cara menghapus apt ini dapat dengan cara sudo apt auto remove. Setelah kita lama menunggu upgrade-nya, kita coba untuk menghapusnya. Ya, begitulah. Setelah kita coba hapus, ya, oke. Jadi ini menghapus semua paket tadi yang di upgrade. Nah, sekarang sudah terhapus. Selanjutnya kita akan mencoba untuk bagian partisi dan file system. Ini mungkin kita clear terlebih dahulu. Sudah. Lalu sekarang bagian partisi dan file system. Mungkin kita akan matikan dulu Linux-nya. Kita kembali ke VirtualBox dulu. Nah, udah ada VirtualBox-nya, kita pergi ke setting, lalu pilih storage, controller SATA, lalu kita buat disk baru. Di sini kita pakai disk yang sudah saya buat aja, itu disk 2. Kalau ingin membuat baru, kita sini dapat memilih create ya. Create, lalu kita pilih next, lalu next. Nah, di sini kita klik 5 GB. Nah, lalu klik finish. Karena di sini saya sudah ada, jadi kita pakai yang ini sudah ada saja. Nah, di sini saya buat disk 2. Eh, kita buat baru saja. Kita buat baru saja, nggak apa-apa. Kita buat 5 GB. Nah, sini kita pilih Linux underscore 1. Lalu kita klik OK, lalu kita start. Oke, sekarang sudah. Kita masuk ke terminal lagi. Nah, sekarang kita perlu mengecek disk yang terdeteksi, disk apa saja yang terdeteksi di Linux ini. Caranya itu lsblk.
Nah, ini adalah disk-disk yang terdeteksi di Linux ini. Di sini kita ada SDB. Jadi ini nanti yang kita buat partisi. Lalu untuk mengecek lebih lanjutnya, kita dapat membuatnya lsblk f. Nah, di sini kita dapat melihatnya fs type-nya dan fs versionnya. Di sini untuk SDB-nya kita belum ada. Lalu untuk membuat tabel partisi GPT-nya, kita mendapat menggunakan perintah sudo cf disk dev sdb. Jadi kita pakai yang ini. Oke, jadi kita lanjut. Nah, di sini kita pilih GPT, kita klik new, partisinya 5 GB, kita enter lagi. Nah, sini sudah ada. Lalu bisa kita quit. Lalu kita cek lagi. eh Bentar, kita coba ulang. Sudo lalu kita klik new, partisinya 3 byte. Klik yes. Sekarang kita klik. Nah, sekarang kita cek. Nah, di sini sudah bahwa SDB-nya partisi partisi SDB di sini sudah dibuat. Lanjut kita akan untuk membuat di format dengan file system agar bisa melakukan baca tulis. Caranya itu sudo mkfs ext4 l rectangle
Lalu kita coba lagi, SBLK. Coba kita ulang. Sudo kfs ext 4 secondix dev sdb. Nah, ini sudah. Jadi sini sudah diformat dengan file system. Lalu kita coba lagi melihat lsblk. Nah, di sini sudah ada partisi SDB1 dengan fs type-nya itu ext4 dan fs versinya itu 1.0. Labelnya itu second disk. Nah, di sini kita akan, nah setelah selesai kita berhasil membuat format partisinya, kita akan membuat mounting partition. Untuk mounting partitionnya itu ada dua metode, yaitu untuk temporary dan permanen. Kalau untuk temporary itu yang sementara dan permanen untuk permanen, jadi tidak berubah. Yang pertama kita akan mencoba temporary. Cara itu sudo mount dev sdb 1. Nah, di sini coba kita lihat. Maka, nah di sini sudah kita mounting, tapi ini hanya bersifat sementara. Jadi kalau misalkan Linux ini di reboot, maka mounting ini akan hilang. Jadi kita harus memounting ulang. Misalkan kita coba reboot, di sini kan sudah kita mounting, sudah ada mount point-nya. Misalkan kita reboot Linux kita tunggu sebentar. Nah, kita lanjut ke terminal lagi. Karena kita lihat lagi. Nah, untuk SDB1 mountingannya hilang. Karena tadi kita hanya melakukannya untuk temporary. Sekarang kita akan melakukannya untuk permanen. Yang pertama kita dapat membuat direktori baru terlebih dahulu. To make dir second disk. Nah, di sini sudah ada direktori baru yang kita buat, yaitu second disk. Lalu sudo grow. Nah, di sini kita pergi ke baris paling akhir. Lalu kita tambahkan seperti ini. Terus DB1.
home dengan X 4 X 4 home satu. Nah, sudah. Lalu kita terapkan perubahannya dengan cara sudo mount a. Nah, sekarang kita lihat lagi ya, SDF kan F. Nah, di sini sudah di mount. SDB satunya di sini sudah di mount. Nah, kalau misalkan kita restart lagi, laptopnya ini mountnya tidak akan hilang. Sekarang kita coba restart. Kita pergi ke terminal. Nah, di sini dapat kita lihat SDB satunya tetap ke mount. Jadi tidak seperti temporary yang tadi. Jika di restart itu hilang, tapi yang ini permanen. Oke, untuk partition sudah. Sekarang kita membuat user baru. Pertama kita dapat melihat user apa saja yang ada di Linux ini. Kita clear dulu. Cat. So, nah, di sini kita lihat usernya itu ada Leo Christian, akun saya. Nah, kita dapat membuat user baru. Caranya itu sudo user new user. Kita buat misal passwordnya misalkan saya buat Leo Ferry.
Ini tidak usah diisi, tidak usah diisi, tidak usah diisi, tidak usah diisi. Ya. Nah, di sini usernya sudah ditambahkan. Sekarang kita lihat lagi. Nah, di sini tadi kan cuma Leo Christian. Sekarang sudah ditambahkan itu Leo Ferry yang baru kita tambahkan tadi. Jadi sepertilah cara menambahkan user baru di Linux. Oke, sekian. Mungkin ini akhir dari video ini. Semoga yang saya lakukan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.